bisa kita beritakan tuh kan sesuatu yang sangat bikin kita gregetan gitu loh. Pimpinan kita pun mungkin bilang, kamu dapat dari mana infonya? Nggak mungkin kita bilang dapat dari deep throat, ya kan? Jadi kita bilang sumbernya terpercaya, tapi orangnya nggak perlu disebut ya. Bentar ya. Jadi hal-hal inilah yang dihadapi oleh rekan-rekan jurnalis dan kita sebagai sumber informasi. Kenapa ini perlu kita pelajari? Karena kita sebagai orang yang diinterview suatu saat nanti atau sebagai orang yang mendampingi pimpinan kita ketika diinterview bisa memberikan pandangan kepada pimpinan kita bahwa Pak, Bu, media itu memang cara bekerjanya seperti ini. Kalau Bapak tidak berkenan dikutip omongannya, dia bisa-bisa nanti dibilang membuat artikel karangan aja palsu. Atau nanti kalau Bapak tidak keluar statement benar-benar dari Bapak, nanti dibilang bahwa ini bisa-bisa ada niat untuk pencemaran nama baik kepada perusahaan kita atau apa. Jadi tugas kita lah menyampaikan kepada pimpinan atau sumber yang dipercaya dari perusahaan kita supaya bisa merespons apa yang diharapkan oleh rekan-rekan jurnalis, karena mereka perlu sekali orang atau narasumber yang menyampaikan informasi, menyampaikan latar belakang suatu isu, menyampaikan solusi terhadap sebuah action yang dilakukan perusahaan kita, tapi harus ada orang yang keluar untuk dikutip pernyataannya, sehingga tidak terkesan bahwa ini adalah imajinasi atau wawancara imajinasi dari si reporter itu sendiri. Yang berikutnya tadi sudah saya sebut yang no comment. Nah, embargo udah pernah Mbak Amel sampaikan di kuliah pada saat press release kan? Masih ingat? Kalian masih ingat embargo? Coba siapa yang masih ingat embargo ini? Belum deh. Ada yang masih ingat kah? Nggak ada yang ingat. Si Jihan. Itu Mbak, larangan menyebarkan berita sebelum waktu yang ditentukan. Bagaimana? Larangan menyebarkan berita sebelum waktu yang ditentukan. Iya. Ini siapa yang ngomong? Ilvi, Mbak. Oh, Ilvi. Makasih, Ilvi. Baik. Jadi embargo itu adalah kita menahan informasi sampai dengan waktu yang sudah disampaikan kepada si media. Kalau media bilang 3 hari lagi Dies Natalis UI gitu ya, ada acara di hari Rabu, nanti pemenangnya adalah dari vokasi UI tuh Mbak Mareta gitu ya, tapi jangan ditulis dulu ya, saya bocorin, tapi ini infonya di embargo dulu ya Mas ya. Jadi si orang ini, kita kan nggak ke semua media menyampaikan informasi ini ya. Kita hanya menyampaikan embargo biasanya ke media-media yang mendapatkan rilis dari kita, udah kita seleksi. Atau kita sampaikan kepada jurnalis-jurnalis yang memang sudah ada di jaringan kita dan sudah kita percaya. Nah, dengan begitu dia akan mencari informasi untuk melengkapi tulisan tentang si Mareta ini tadi, Mbak Mareta. Dia dikasih mengembargo selama 2 hari. Kasih waktu untuk ngumpulin semua berita tentang Mareta. Jadi pada saat di tanggal 21, berita ini mungkin akan diumumkan pukul 10 pagi, tulisannya dia udah selesai dari sekarang, dia tinggal nambah-nambahin aja sedikit dengan mendengarkan, misalnya akan ada awarding, ya. Tulisan udah jadi. Jadi dia tinggal lihat pada saat awarding itu kata apa. Itu masuk di quotation tulisannya, lalu dan langsung. Jadi dia, kalau dia tidak dikasih embargo ini, dia datang di hari Rabu, kemudian dia di lokasi, dia dengerin, oh Margarita menang, kita Maulidianti menang. Lalu dia, siapa sih si Marita? Dia googling, dia kumpulin materi, bla 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 bla. Tulisan baru jadi mungkin jam 2 pagi, jam 2 siang.
Sementara orang lain sudah tulisannya udah turun pada pukul 10:15 mungkin atau 10:30 karena udah selesai pencariannya sejak 2 hari sebelumnya. Itu yang disebut dengan embargo. Atau kalau kita menyatakan nih kayaknya akan ada kenaikan gas yang 3 kilogram nih ya. Nanti tanggal 21 pemerintah akan mengumumkannya berlaku mulai tanggal 21. Pasti di kalangan kelompok C pasti akan rame nih. Nah, kita perlu lagi waktu untuk menulis berapa banyak sih kelompok C, berapa banyak orang yang menggunakan tabung gas yang 3 kilogram. Di daerah mana sih orang paling banyak menggunakan tabung gas 3 kilogram? Kalau di dalam industri apa saja sih yang merasakan impact dari kenaikan harga tabung gas ini dan seterusnya, sehingga tulisan kita pada saat pemerintah mengumumkan kenaikan harga tabung gas 3 kilogram, tulisan ini kita sudah siap dengan segala analisisnya. Mungkin kita tanya kepada pakar dari dunia gas, mungkin kita tanya pakar dari industri makanan yang terganggu, mungkin kalau naik harga gas pasti harga makanan juga akan naik dan seterusnya. Jadi tulisan kita akan sangat variatif dari berbagai macam angle. Nah, deadline adalah jatuh tempo. Dulu tulisan-tulisan itu biasanya kalau dia harian jatuh temponya pukul 12 malam. Kalau sekarang dengan dinamika lagi yang terjadi di dunia digital, deadline ini seolah-olah hampir tidak ada. Kadang dia interview kita sekarang tulisannya udah turun 2 menit atau 5 menit kemudian. Ya, walaupun tulisannya mungkin cuma 3 paragraf, lalu disusul lagi berikutnya nanti 1 jam kemudian tambah lagi 3 paragraf untuk isu yang sama. Tetapi deadline ini tidak seketat ketika masa di media lama atau media konservatif dulu. Jadi kalau media konservatif dulu, kalau dia majalah bulanan misalnya, deadline-nya majalahnya bulanan, tapi deadline-nya itu berlaku 2 bulan sebelum majalah itu beredar. Kebayang nggak kalian? Ya, majalah itu beredarnya di bulan Desember, tetapi dia sudah selesai naik cetak, sudah jadi majalah itu di bulan Oktober. Kalau itu terjadi sekarang, mungkin kalian akan bilang, waduh, isinya semuanya ketinggalan zaman. Isinya semuanya udah telat. Dua bulan yang lalu udah kelar, sekarang Desember. Jauh banget tren, misalnya katakanlah tren fashion, tren musik, tren apapun, aduh ini kayaknya ketinggalan deh, ini kayaknya udah terlalu jauh deh, lama, 2 bulan lalu gitu. Padahal dulu itu sesuatu yang normal. Di era digital semuanya sangat cepat karena hitungannya detik per detik. Jadi nggak bisa lagi. Kalau media menghubungi kamu, menghubungi kalian, dia misalnya bilang, Ibu Jihan, saya butuh pendapat dari corporate communication director dari perusahaan Garuda ini. Langsung tanyakan, Pak, ini deadline-nya 1 jam lagi atau setengah jam lagi, karena saya perlu waktu untuk mencari beliau dan meminta tanggapan beliau. Jadi kita udah siap dengan, deadline-nya setengah jam lagi ya Mbak, gitu. Secepat itu. Ya, jadi nggak ada lagi yang namanya kita slow gitu ya. Kalau ada yang kontak, kita tenang-tenang, Mbak boleh minta nomor telepon pakar bla bla bla, kita terus iya boleh, lalu kita responnya besok. Udah selesai itu kita. Karena biasanya media tuh udah dapat, mungkin bukan dari pakar dari UI, dia udah dapat aja pakar dari Pancasila, pakar dari ITB, IPB, UGM. Ya perusahaan kita udah kita sudah melewatkan ya peluang emas untuk mengangkat institusi kita, karena kita bereaksinya sangat lambat gitu. Nah, ini kita sambung minggu depan karena besok akan ada dosen tamu yang akan mengajar kalian di kuliah yang reguler ya. Besok itu ada Mbak dari Metro TV seperti yang saya sampaikan. Besok itu kuliahnya kita off cam ya, offline ya. Jadi sampai ketemu besok.
kuliah hari ini saya tutup karena kita sampai 4:40 bukan? 4:40 ya? Iya Mbak. Iya Mbak. Ya Mbak. Itu. Baik, saya lihat di sini yang hadir ada 44, berarti 43 mahasiswa hadir. Mohon ke Irgi bantu Mbak Amel untuk kita foto evidence hadir pada perkuliahan ini. Boleh Irgi? Siap, Mbak. Ya, tolong di screenshot, kirim ke Mbak Amel ya. Nanti kita kuliah lagi ya? Setelah ini ya? Sorean ya? Iya Mbak. Oke, silakan Irgi. Dibuka. Semuanya buka kamera supaya terlihat. Oke. Kalau sudah, tunggu sampai terbuka Irgi ya, baru dipastikan. Udah? Izin, Mbak, belum ada. Belum ada yang itu, Mbak. Tinggal 5 orang lagi, Mbak. 5 orang lagi. Ya, yang 5-nya nggak mau udah saya catat tuh yang nggak buka. Ada Shandi, antara lain. Di foto aja, yang nggak kelihatan nanti ada penilaian dari saya. Mutia itu juga tenggelam tuh kepalanya, nggak kelihatan mukanya. Mutia. Silakan Irgi. Ini ada yang baru masuk nih, siapa ya? Siapa yang baru masuk? Tadi 44, kok tiba-tiba jadi 45? Sudah, Pak. Udah? Oke. Jadi yang masuk itu, saya kan masuk pakai dua akun. Berarti ini 43 hari ini ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu nanti sore ya. Selamat sore. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Mbak. Oke. Ini udah belum?
Selamat sore, Imam, Febri, Syafana, Dewi. Ini semua dari kelas atau B ya, sebentar. Ini bukan dari kelas sebelum ini kan? Belum, Mbak. Saya dari kelas B. Oke. Gua balik kelas B, Pak. Oke, thank you. Takutnya kelas yang tadi karena kita pakai linknya sama. Takutnya nggak keluar. Teman-temannya mana nih biar cepat selesai kita? Febri, kita kuliahnya 3.40 kan? 4 jam berapa sih? Jadi lupa Mbak Amel, 4.40 ya? 4.40 ya, Febri? Halo?
Halo. Iya Mbak, jam 4.40. Oke. Kita tunggu sebentar lagi ya, Feb. Oke. Mbak Intan. Mbak Intan. Mas, aduh, ini si Mbak Yua nih, saya menelpon dia padahal saya ngajar ini. Iya, Mbak. Saya ngajar sambung nyambung, cuman break sebentar. Aduh.